Pembangunan Candi Borobudur merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah kebudayaan Nusantara. Candi megah ini dibangun pada masa kejayaan dinasti Syailendra yang berkuasa di Jawa Tengah sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Borobudur didirikan sebagai wujud keagungan dan keyakinan umat Buddha Mahayana yang kala itu berkembang pesat di Jawa. Raja-raja Syailendra dikenal sebagai penguasa yang sangat mendukung perkembangan agama dan kesenian. Proses pembangunan Borobudur diperkirakan memakan waktu lebih dari 70 tahun. Para ahli arkeologi memperkirakan dimulai sekitar tahun 750 M dan selesai pada tahun 825 M pada masa pemerintahan Raja Samaratungga. Letak Candi Borobudur dipilih dengan sangat cermat. Wilayah Kedu di Jawa Tengah dianggap sebagai tanah suci karena dikelilingi gunung-gunung besar seperti Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro. Posisinya juga diapit dua sungai besar, yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo. Konsep pembangunan candi ini mengikuti pandangan kosmologi Buddha yang membagi alam semesta ke dalam 3 tingkatan: Kamadhatu, alam hawa nafsu; Rupadhatu, alam bentuk; dan Arupadhatu, alam tanpa bentuk. Struktur Borobudur dirancang mencerminkan ajaran tersebut. Borobudur terdiri atas 9 tingkat, 6 teras berbentuk bujur sangkar, 3 tingkat berbentuk lingkaran, dan 1 stupa induk besar di puncaknya. Di sepanjang dindingnya terdapat lebih dari 2.600 panel relief yang diukir dengan detail luar biasa. Relief-relief tersebut bukan hanya hiasan, melainkan juga kitab yang terbuka. Ia menceritakan kisah-kisah kehidupan Buddha, hukum karma, perjalanan manusia menuju pencerahan, hingga ajaran moral. Batu andesit menjadi bahan utama pembangunan Borobudur. Batu tersebut diambil dari lereng gunung sekitar lalu dipotong, diangkut, dan disusun dengan teknik kunci tanpa menggunakan semen. Sistem kuncian batu ini membuat candi tetap kokoh hingga kini. Untuk mengangkat batu-batu besar, para pekerja menggunakan sistem tanjakan dan katrol sederhana. Diperkirakan puluhan ribu tenaga kerja dikerahkan dalam proyek besar ini. Mereka terdiri dari tukang batu, pemahat, arsitek, hingga petani yang membantu logistik. Arsitektur Borobudur menggabungkan unsur lokal Jawa dengan pengaruh India. Walau demikian, hasil akhirnya benar-benar khas Nusantara, berbeda dari candi-candi di India. Hal ini menunjukkan kecerdasan lokal masyarakat Jawa kuno. Pembangunan Borobudur juga terkait erat dengan konsep mandala, simbol kosmos dalam ajaran Buddha. Mandala itu diwujudkan dalam bentuk candi yang dari atas tampak seperti bunga teratai mekar, lambang kesucian. Borobudur tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemujaan, tetapi juga pusat pendidikan spiritual. Para biksu dan peziarah dari berbagai negeri datang untuk belajar dan melakukan ritual di sana. Keberadaan Borobudur juga memperlihatkan bahwa Jawa kuno memiliki sistem organisasi yang maju. Koordinasi pembangunan yang rumit memerlukan kepemimpinan, administrasi, dan perencanaan yang luar biasa. Candi ini mampu bertahan ratusan tahun meski diterpa hujan, panas, bahkan letusan gunung berapi. Hal itu karena teknik drainasi yang canggih, di mana setiap undakan memiliki lubang air agar bangunan tidak cepat rusak. Namun, setelah agama Hindu dan Islam berkembang di Jawa, Borobudur mulai ditinggalkan. Perlahan-lahan ia terkubur oleh abu vulkanik dan tertutup semak belukar.
Selama berabad-abad, masyarakat sekitar hanya mengenalnya sebagai Bukit Batu Misterius. Cerita rakyat menyebutnya sebagai tempat keramat yang dihuni makhluk gaib. Borobudur baru kembali ditemukan pada awal abad ke-19. Tahun 1814, Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, Thomas Stamford Raffles, mendapat laporan tentang keberadaan bangunan purba di Kedung. Raffles kemudian menugaskan insinyur Belanda, H.C. Cornelius, untuk meneliti. Cornelius bersama ratusan pekerja mulai membersihkan tanah dan pepohonan yang menutupi Borobudur. Seiring waktu, keindahan candi perlahan terkuak. Relief-relief yang rumit dan stupa-stupa megah kembali terlihat. Dunia pun terkejut dengan penemuan karya agung peradaban Jawa ini. Restorasi besar-besaran dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19 dan ke-20. Namun perbaikan paling signifikan dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan bantuan UNESCO pada tahun 1973-1983. Kini, Borobudur diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Ia menjadi simbol kebesaran budaya Nusantara dan destinasi spiritual sekaligus wisata yang mendunia. Borobudur tidak hanya menyimpan nilai seni dan arsitektur, tetapi juga pesan moral dan ajaran kebijaksanaan yang abadi. Setiap relief yang diukir menjadi pengingat perjalanan manusia mencari makna hidup. Bagi bangsa Indonesia, Borobudur adalah identitas dan warisan yang harus dijaga. Ia bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan juga sumber inspirasi untuk masa depan. Borobudur berdiri tegak hingga kini, menjadi saksi bisu perjalanan sejarah, kejayaan, dan jatuh bangunnya peradaban di tanah Jawa.